Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Titik Cahaya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Bantu kami dengan subscribe dan like channel ini, agar kami selalu memberi ilmu dan juga manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah datang sakratul maut kepada seorang hamba, maka berbondong-bondonglah iblis dari segala penjuru datang untuk mencabut keimanan seorang hamba. Dalam suatu hadis diriwayatkan, sesungguhnya setan terlaknat datang dan duduk di sisi kepala seorang hamba, lalu kepadanya berkata, "Tinggalkanlah agama Islam ini, dan katakanlah bahwa Tuhan itu dua, hingga kamu selamat dari kepedihan sakratul maut." Apabila keadaan telah demikian, maka sangatlah berbahaya dan memerlukan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sungguh-sungguh dan wajiblah kepadamu menangis karena ketakutan kepada Allah dengan memperbanyak salat malam, zikir, dan sujud kepadanya. Diriwayatkan kepada Abu Hanifah, dosa apakah yang mampu meruntuhkan iman seseorang ketika menghadapi sakratul maut? Abu Hanifah menjawab, meninggalkan syukur atas keimanan, meninggalkan rasa takut apabila mati tidak beriman, dan dosa menganiaya sesama makhluk atau hamba. Dan barang siapa di dalam hatinya terdapat 3 perkara dosa tersebut, maka kebanyakan dari mereka akan keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir, kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Dikatakan pula bahwa siksaan yang amat pedih bagi mayat ketika sakratul maut, yaitu merasakan haus dan terbakarnya hati. Pada waktu inilah setan mendapatkan kesempatan untuk mencabut dan meruntuhkan iman seorang mukmin lantaran kehausan dan kesakitan yang amat parah. Maka datanglah setan di sisi kepala mukmin dengan membawa semangkok air yang membeku. Lalu ia menggerak-gerakkan mangkok tersebut hingga mukmin tersebut berkata, "Berikanlah air itu kepadaku," tanpa ia berpikir siapa sebenarnya yang sedang berhadapan di depannya. Lalu berkatalah setan, "Katakanlah bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, maka aku akan memberikan kepadamu air ini. Jika hamba tersebut adalah golongan orang-orang yang beruntung, maka tidaklah ia menjawabnya." Lalu setan datang ke arah kedua kaki dan menggerak-gerakkan mangkok tersebut kepadanya. Maka berkatalah mukmin tersebut, "Berikanlah air itu kepadaku." Berkatalah setan, "Katakan bahwa Muhammad Rasulullah telah berdusta, maka akan aku berikan air ini kepadamu." Barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka menjawablah ia sebagaimana apa yang diucapkan oleh setan tersebut. Karena ia tidak bersabar dengan kehausan yang amat sangat, maka dia akan keluar dari dunia dalam keadaan yang kafir. Dan barang siapa termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung, maka dia akan menolak dan memikir siapa sebenarnya yang ada di depan mukanya tersebut. Dalam suatu kisah, sesungguhnya ketika telah datang wafat Abu Zakaria, datanglah seorang temannya, sedang Abu Zakaria ketika itu dalam keadaan menghadapi sakratul maut dan ditalkin dengan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Tapi dia berpaling dan berkata, "Aku tidak akan mengucapkannya." Maka pingsanlah sahabat Abu Zakaria tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Abu Zakaria siuman dan sadar dari sakratul mautnya. Dia membuka kedua matanya, lalu bertanya kepada kedua temannya tersebut, "Apakah yang kalian ucapkan tadi kepadaku?" Mereka menjawab, "Kami mengucapkan kalimat syahadat kepadamu 3 kali, akan tetapi 2 kali kamu berpaling, dan ketiganya kamu berkata bahwa kamu tidak akan mengucapkannya." Maka Abu Zakaria menceritakan kejadian tersebut. "Telah datang iblis kepadaku dengan membawa semangkuk air, lalu dia berhenti di depan sebelah kananku dan menggerakkan mangkuk tersebut seraya berkata, 'Tidakkah kau membutuhkan air?' Aku menjawab, 'Iya.' Iblis berkata, 'Katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah.' Maka aku berpaling darinya. Lalu datang lagi iblis ke sebelah kakiku dengan mengucapkan kepadaku kata-kata yang seperti tadi. Yang ketiga kalinya dia berkata, 'Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak akan mengatakannya.' Ketika itulah mangkok iblis tersebut terjatuh ke tanah, dan bukanlah aku menolak perkataan dari yang kalian ucapkan. Dan aku sekarang bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Diriwayatkan pula dari Mansur Ibnu Ammar, beliau berkata, "Apabila telah dekat kematian seorang hamba, maka keadaannya terbagi atas 5 bagian. Hartanya untuk ahli waris, ruhnya untuk malaikat Israel, dagingnya untuk cacing-cacing di tanah, tulang belakangnya menjadi debu, kebaikan-kebaikan dunianya untuk musuh-musuh, sedangkan iblis bertugas meruntuhkan iman.
Lalu Mansyur berkata, apabila ahli waris pergi membawa harta itu adalah wajar. Israel pergi membawa ruh itu adalah wajar. Musuh-musuh pergi membawa kebaikan adalah wajar. Tetapi sangatlah disesalkan apabila syaitan pergi membawa iman seseorang ketika mereka mati. Karena pisahnya iman adalah merupakan berpisahnya seorang hamba dari agamanya. Padahal berpisahnya ruh seorang hamba dari jasadnya bukanlah perpisahan dia dengan Tuhannya. Karena dalam perpisahan itu tidak seorang pun yang bisa dijumpai sesudahnya. Maka sangat celakalah ia jika ia berpisah dengan Tuhannya. Hal ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita dalam menghadapi sakratul maut, proses berpisahnya ruh dengan jasad menuju keabadian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Perkasa.